Pemerintah resmi menghapus pegawai honorer dari instansinya mulai tahun 2024. Instansi dilarang merekrut pegawai honorer baru untuk mengisi jabatan pegawai negeri sipil. Dan hal ini sejalan dengan Presiden Joko Widodo yang menaikkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, dan kebijakan ini diteken Jokowi pada 31 Oktober 2023. Dan untuk membahasnya sudah bergabung melalui sambungan virtual Pakar Kebijakan Publik Universitas Trisakti, Bapak Trubus Rahadiansyah. Selamat pagi, Pak Trubus. Pagi, Mbak. Ya, Pak Trubus, ini Jokowi resmi ya, hapus honorer di tahun 2024. Bagaimana Anda menilai kebijakan Presiden Jokowi ini? Iya, menurut saya gunjang-ganjing terkait dengan tenaga honorer ini sudah ada jawabannya. Tetapi persoalannya bahwa apakah ini akan selesai dalam 2024 itu jadi persoalan karena waktunya sangat pendek, Mbak, dan sangat terburu-buru itu kalau data sendiri sampai hari ini belum dinyatakan valid karena datanya itu beda-beda, Mbak. Setiap Pemda itu beda-beda juga gitu. Nah, karena itu menurut saya justru ini menjadi tantangan tugas berat ya kalau misalnya 2024 Desember harus selesai. Karena apa? Karena soal datanya yang kedua, justru ini akan menjadi persoalan di mana kemudian karena mereka ini belum terangkat gitu ya, terangkat secara prosesnya nanti itu karena dihadapkan soal ini validasi, verifikasi, karena validasinya kan misalnya harusnya Kemendagri misalnya melakukan validasi karena kebanyakan mereka ada di daerah. Tapi kemudian juga ada verifikasi dilakukan oleh Badan Kepegawaian Negara misalnya, dan di situ kemudian dilakukanlah pengangkatan oleh Kemenpan RB, Kementerian Aparatur Sipil Negara. Nah, jadi dalam hal ini menurut saya proses itu kan harus clear, jelas. Nah, kalau itu nanti tidak selesai sampai 2024 karena waktunya sampai Desember ini idealnya waktunya sangat kurang karena untuk mendata 2,3 juta ini banyak sekali. Dan itu tidak bisa dalam waktu Bandung Bondowoso langsung selesai semua, dan ini akan menjadi persoalan rumit. Yang ketiga dalam hal ini, Mbak, menurut saya ada persoalan kalau tidak hati-hati, ini pemerintah kan banyak kejebak nanti di persoalan banyaknya titipan. Nah, kalau ini nanti banyak titipan di daerah-daerah ini mereka menitipkan, nah ini yang menjadi problem adalah mereka-mereka yang misalnya mereka sudah bekerja lama, sudah 10 tahun, 11 tahun, bisa tergeser oleh mereka yang baru karena titipan itu. Nah, ini nanti kalau misalnya tidak ada pengawasan yang ketat, nah ini akan sulit, Mbak. Jadi ini meskipun Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 sudah direvisi, sudah diketok, tetapi ini PP-nya belum ada, dan PP ini kan masih dalam proses perancangan. Apa PP-nya akan clear dalam waktu tempo yang sesingkat-singkatnya ini, saya rasa juga belum, karena kan membutuhkan pembahasan antar kementerian. Saya itu, Mbak. Baik, Pak Trubus, baiknya ini PP-nya kapan harus keluar? Timeline yang Anda suggest itu seperti apa? Ya, idealnya itu PP-nya sudah ada, itu harusnya begitu undang. Kan ini waktunya tinggal, ini sudah bulan November, Desember, artinya kan tinggal waktu 1 tahun. Kalau misalnya PP-nya sampai sekarang belum ada, bagaimana kemudian mau istilahnya mengimplementasikan pasal 65, 66 itu, Mbak. Jadi persoalannya di situ karena tidak ada petunjuk teknisnya kan di situ tanpa ada PP yang lahir. Nah, karena itu idealnya memang harusnya sudah ada, tapi kalau misalnya sekarang aja belum ada dan waktu Desember ini sudah dekat, Mbak, ini tinggal 1 tahun. Nah, penyusunan PP itu nggak bisa dalam waktu sebulan 2 bulan kan baru selesai. Nah, kemudian dari situ bagaimana kemudian tingkat di daerah implementasinya kan, karena apa? Karena tadi persoalan data tadi. Nah, ini belum lagi nanti kaitannya dengan tahun politik ini, situasi politik akan terus membuat situasinya serba dipolitisasi, Mbak, itu masalahnya. Baik, Pak Trubus, kami simpulkan sedikit. Jadi ada 2 poin. Yang pertama adalah 2,3 juta honorer datanya masih belum diverifikasi, dan tentunya ini PP yang masih kita tunggu juga. Apa saja kendala? Kenapa PP ini belum keluar dan kenapa data-data tersebut juga masih belum bisa diverifikasi dengan jelas? Iya, PP itu keluar kan harus menyesuaikan dengan undang-undang yang ada. Undang-undangnya baru diketok kemarin, kan gitu, artinya belum dalam bulan ini. Nah, di satu sisi untuk menyusun PP ini kan membutuhkan
apa namanya masukan, ada sisanya partisipasi publik juga di situ karena meskipun konteksnya pembahasan antar kementerian Pak, tapi juga ada partisipasi publik di situ. Jadi ini yang menjadi problem di situ. Yang kedua, menurut saya eh, data itu sendiri sampai hari ini beda-beda antar kementerian, antar ini pusat dan daerah kan itu. Nah ini untuk data di daerah. Nah jangan sampai kemudian nanti ada data lagi muncul lagi lebih dari 2,3 juta lagi, lebih lagi. Sementara ini patokan pemerintah kan 2,3 juta. Nah, data itu sendiri sampai sekarang belum jelas clear apakah data itu betul-betul valid sejumlah itu. Jangan sampai kemudian nanti malah membengkak lagi. Nah, tentu kalau dari konteks kebijakan ya niatnya baik dalam rangka untuk menata ulang mengait dengan tenaga honorer ini, tetapi bagaimana kolaborasi antara Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pan-RB, kemudian dengan Badan Kepegawaian Negara dan kementerian yang lain yang terkait, ini kan butuh satu kolaborasi yang membutuhkan proses juga Mbak, sehingga PP yang lahir nanti betul-betul adalah lahir dari undang-undang yang baru. Kalau PP yang selama ini ada itu undang-undang sebelumnya Mbak, undang-undang yang sebelum direvisi memang sudah ada, dulu sudah disiapkan oleh Kemenpan-PAN oleh pemerintah sudah disiapkan PP-nya, tapi itu rujukannya undang-undang yang lama. Nah sekarang kalau undang-undang yang baru ini kan belum. Nah belum dalam waktu yang harapan Bapak Presiden sampai 2024 Desember selesai. Ini kan jadi sesuatu yang sangat berat sekali Mbak, karena data itu tadi yang menjadi problem di mana daerah harus mengumpulkan dan kekhawatirannya banyak sekali titipan-titipan akan masuk juga gitu Mbak. Baik, dari segi kebijakan masih banyak yang harus dilengkapi. Dan bagaimana dari sisi pegawai honorer sendiri, Pak? Bagaimana nasib mereka selanjutnya? Iya, pegawai honorer ini tetap kan harus, menurut saya memang harus dites juga. Kan nggak mungkin, karena selama ini memang di antara mereka dulu ada tidak sesuai kompetensinya. Mereka hanya titipan, namanya titipan kan, artinya rekrutmen yang oleh kepala daerah. Karena kepala daerah waktu itu sedang atau kampanye atau sedang melakukan penjaringan dukungan, biasanya mereka memanfaatkan tim ses itu. Nah, tim ses ini kemudian di antara mereka itu kemudian dimasukkan sebagai tenaga honorer. Nah, karena mereka jadi tenaga honorer, kemudian harapannya kan mereka diangkat menjadi PNS, tetapi yang terjadi banyak di antara mereka tidak sesuai kompetensinya, pendidikannya juga nggak sesuai. Nah, karena itu kedepannya ini harus dites. Kalau nanti tidak tes seperti yang terjadi dulu pada era Pak SBY, maka banyak sekali orang yang dampaknya itu layanan publiknya jadi ini melambat Mbak. Karena reformasi birokrasi kita terus berjalan lambat karena karena banyak sekali ASN yang memang tidak sesuai kompetensi yang sudah diangkat pada era Pak SBY dulu. Yang kedua nanti memang ini meskipun ada peluang di dalam undang-undang yang baru ini ada tenaga P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, ada yang paruh waktu, ada yang full waktu. Nah ini nanti untuk memilah yang full waktu dan paruh waktu aja membutuhkan proses tersendiri, membutuhkan waktu tersendiri, Mbak. Lama itu. Nah, karena itu karena apa? Karena harus disesuaikan dengan kebutuhan tiap-tiap pemerintah daerah. Misalnya kalau di daerah, nah sehingga yang terjadi kerja keras badan pegawaian daerah kan untuk memilah-milah mana yang kategori paruh waktu, mana yang ini kategori full waktu. Misalnya dari honorer-honorer yang sudah ada sekarang ini. Jadi saya berharap ini mereka tenaga honorer meskipun sudah sebagian mengatakan gembira karena tenaga honorer sudah masuk dalam undang-undang, tetapi ingat implementasinya betul-betul harus mengawasi betul mereka, jangan sampai mereka kemudian nanti kecewa lagi, tersinggung, marah lagi yang terjadi penyelesaian tenaga honorer sampai 2024 tidak berjalan ini efektif gitu, dan bisa saja nanti molor lagi. Kalau sudah molor lagi nanti ganti pemimpin, ganti kebijakan lagi Mbak. Nah ini repot lagi meskipun undang-undang sudah mengamanatkan itu, tetapi PP-nya juga belum ada. Nah kalaupun ada PP-nya juga nanti tergantung juga dari kebijakan rezim berikutnya. Nah belum tentu rezim berikutnya juga akan mengadopsi lagi istilahnya melaksanakan apa yang sudah di dalam undang-undang itu. Nah ini kan juga harus dipantau kita bersama. Jadi menurut saya tenaga honorer harus menyiapkan diri untuk tes, menyiapkan diri untuk melakukan semacam uji kompetensi Mbak, sehingga mereka itu bisa dikategorikan siap untuk menjadi ASN. Itu aja Mbak. Baik Pak Trubus, kami akan terus memantau perkembangan kebijakan pegawai honorer ini. Terima kasih Pak Trubus sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Bisnis dan Referensi.